Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kami dari GKRD Chemistry kembali mengunjungi Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan agar kita boleh berakar, bertumbuh dan berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Mampukanlah kami dalam pertolongan Roh-Mu mengerti dan mempercayai firman-Mu, karena kami ingin hidup dalam kebenaran firman-Mu dan menghasilkan buah yang banyak yang memuliakan nama Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan akan mengajar kita dari kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal 7. Saya akan bacakan kepada kita pertama ayat firman Tuhan yang berbunyi begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 6 ayat 5 ini firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa dosa itu sejak kejatuhan Adam, sejak pembunuhan Habel oleh Kain, dan juga oleh kejahatan Lameh, maka kejahatan itu makin lama makin meningkat, makin menyebar, dan akhirnya seperti firman Tuhan katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Rupanya dosa itu kalau dibiarkan akan terus-menerus berkembang dan memuncak yang akan membawa kebinasaan. Tuhan kecewa terhadap perbuatan dosa ini. Tuhan murka dan marah atas kehidupan manusia yang berdosa, sehingga Dia merencanakan penghukuman kepada manusia. Tetapi luar biasa sekali Bapak Ibu, di tengah-tengah manusia yang kecenderungannya berbuat dosa dan hidup di dalam dosa menurut keinginannya, maka muncul sebuah pernyataan firman Tuhan yang luar biasa yang berbunyi seperti ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Luar biasa. Dari segala manusia yang ada di bumi, Tuhan melihat memiliki kecenderungan hati dan perbuatan untuk melakukan kejahatan dan dosa sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga hati Tuhan menjadi kecewa. Dia menjadi murka dan marah. Tetapi di antara manusia yang berdosa yang begitu banyak, muncul satu pribadi yang mendapat kasih karunia Allah, yaitu namanya Nuh. Ini mengajarkan kepada kita, di dalam kegelapan dunia yang akibat dosa, di dalam kejahatan manusia yang begitu jahat, anugerah Allah tetap akan bercahaya, tetap akan dinyatakan, tetap akan menjadi sebuah pengharapan. Bayangkanlah Bapak Ibu, bahwa saudara tinggal di sebuah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, dan Tuhan merencanakan membinasakan masyarakat di mana Bapak Ibu tinggal. Tetapi Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada Bapak Ibu. Itu sesuatu yang ajaib. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada saudara dan saya, seperti yang diungkapkan dalam perjanjian baru. Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh anugerah Allah lah yang membuat kita boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Nuh adalah orang yang sungguh takut. Dia bukan hanya satu pribadi yang telah menerima anugerah Tuhan, kasih karunia di tengah-tengah lingkungannya yang penuh kejahatan.
di dalam kehendak Tuhan yang hendak membinasakan manusia itu. Dia mengambil Nuh dan memanggil Nuh untuk melakukan sebuah misi penyelamatan manusia, yaitu di mana Tuhan hendak membangun manusia baru, masyarakat baru melalui pribadi Nuh, melalui keturunan Nuh. Dan dia memberi sebuah tugas, yaitu membangun sebuah bahtera yang akan menyelamatkan dia dan keluarganya dan makhluk-makhluk lain, hewan-hewan yang lain, supaya tidak binasa oleh air. Bahkan Nuh disuruh untuk berkhotbah, memanggil orang-orang untuk mau percaya kepada misi yang Tuhan karuniakan kepadanya. Tetapi dia mendapat penolakan, dia diabaikan. Luar biasanya, Nuh dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Anugerah Allah adalah dasar daripada hidup berkenan di hadapan. Tapi hidup yang mendapat anugerah Allah adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Dan bukti hidup yang dipersembahkan kepada Allah adalah hidup yang takut akan Allah. Dan hidup yang takut akan Allah adalah hidup yang mentaati firman Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang dilakukan Nuh. Firman Tuhan ini berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Dia yang mendapat anugerah Allah untuk melaksanakan misi penyelamatan Allah terhadap manusia telah memerintahkan untuk dia membangun bahtera dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan cara yang di Tuhan kehendaki. Dan firman Tuhan berkata, anugerah Allah itu membuat Nuh menjadi seorang yang mentaati perintah Tuhan sesuai dengan yang dikatakan. Ini sebuah pertanyaan bagi kita yang berkata kita telah mendapat anugerah keselamatan di dalam Yesus. Adakah anugerah itu mendorong kita, kasih karunia Allah itu mendorong kita untuk hidup mentaati? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, Rasul Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Allah, dan kasih karunia Allah itu tidak menjadi sia-sia. Aku bekerja keras memberitakan Injil lebih daripada yang lain, dan bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang bekerja dalam. Orang yang mengalami kasih karunia adalah orang yang seharusnya mengalami kuasa, energi yang mendorong dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, sebab dia tahu hidupnya hanyalah anugerah. Adakah kita mentaati perintah Tuhan memberitakan Injil kepada orang lain? Adakah kita melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Adakah kita telah mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita? Seperti Tuhan berkata, ampunilah musuh. Adakah kita memberkati orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita? Karena Tuhan berkata, berkatilah musuh. Lakukan itu sebagai bukti engkau hidup dalam anugerah. Lalu yang ketiga, kita membaca dalam pasal 7 ayat 23 berbunyi demikian. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Hukuman atas dosa itu cepat atau lambat akan datang. Dan ketika hukuman itu datang, tidak seorang pun dapat mengelakkan diri, tidak seorang pun mampu menyelamatkan diri. Begitu juga dalam peristiwa air bah itu. Ketika air bah yang besar itu melanda seluruh dunia, tidak ada satu manusia pun selamat kecuali Nuh dan keluarganya dan makhluk-makhluk
binatang-binatang yang ada di dalam lautan. Anugerah Allah membuat hidup kita berkenan di hadapan Allah. Menjadi orang yang takut akan Tuhan dengan melakukan kehendaknya, mengerjakan perintahnya, membuat hidup kita membuktikan kita hidup dalam Tuhan. Dan upahnya adalah begitu besar, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Kita tahu akhirnya dari keluarga Nuhlah manusia akhirnya berkembang luas seperti Adam. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, yang menjadi dasar hidup kami. Mampukan kami di dalam kuasa anugerah-Mu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan, sehingga hidup kami berbuah banyak dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok di dalam anugerah Tuhan. Salam.